uh, ceritanya tuh gimana sih, Pak Ustadz? Apakah uh, cerita dari Siti Hadijah ini artinya bisa menjadi inspirasi buat kita semua? Jadi asalkan ada apa ya, bisa dibilang asalkan ada izin dari sang Ya, suami, komunikasi juga benar, terus udah gitu semuanya tidak melanggar syariat dan juga norma, pasti harusnya sang suami juga menyetujui dan memberikan support begitu ya. Dan ini terbukti dari ya, cerita Rasulullah dengan Siti Hadijah itu sendiri gitu. Nah, ya, aku tuh pengen 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 ini sih, bagaimana caranya meyakinkan pasangan apabila perempuan-perempuan di luar sana masih ingin bekerja. ya. Itu gimana? Kadang-kadang suka dilarang, tapi kita sebagai manusia itu kan pengennya berkembang, Iya, dan selama ya. itu dijalankan dengan baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, uh, harusnya bisa 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 berjalan dengan baik. Tapi bagaimana sih di dalam hukum Islam sendiri itu, kalau misalkan sang suami tidak mengizinkan, tapi kita memiliki apa ya, hasrat ingin bekerja, ingin berkembang, ingin belajar gitu. Iya, baik, Mbak Dut. Kalau kita lihat ya, sebenarnya Rasulullah itu pertama kali ketemu dengan Sayyidatuna Khadijah, itu Rasulullah itu, maaf ya, Rasulullah itu partner bisnisnya Khadijah. Jadi Oh, Khadijah punya modal, oh, kemudian dia mendelegasikan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke negeri Syam. Ternyata setelah dilihat, jadi yang mapan ekonominya terlebih dahulu itu Khadijah kalau kita oh, lihat ya. Kemudian Rasulullah waktu itu menjadi partner bisnisnya hmm, uh, Khadijah. Dilihatnya ternyata ketika Rasulullah menjadi partner bisnis Khadijah, bisnis Khadijah ini semakin berkembang, semakin meluas. Nah, di saat itulah Khadijah mulai merasa simpati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kejujuran Rasulullah, kebaikan Rasulullah, dan bisnisnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang baik. Akhirnya dari situ timbul ketertarikan antara mereka berdua, kemudian menikah. Nah, jadi maksud saya kenapa saya ceritakan seperti itu? Artinya, perempuan itu kalau memang dia dari awalnya sudah bekerja, dari awalnya dia sudah memang aktif di dunia entrepreneurship, maka sebagai seorang suami yang bijak, suami yang baik, bukan menyuruh Berhenti sama sekali si istri itu tidak bekerja. Kenapa? Otomatis gini Mbak, kalau kita ada air, ada air, ya, kemudian disiram dengan air panas, itu otomatis air es itu akan mencarinya dengan cepat sekali. Sama dengan perasaan kita, ketika sesuatu kebiasaan yang baik ya, bukan yang buruk, ya, kebiasaan yang baik, yang sudah kita jalankan terus-menerus, tahu-tahu langsung di-cut di tengah jalan, karena ego satu orang, maka ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan keresahan dan akhirnya keretakan di dalam rumah tangga. Seharusnya kalau memang suami itu adalah suami yang baik, maka suami ini akan memberikan satu masukan kepada istri, oke silakan kamu bekerja, oke silakan kamu mencari pendapatan, tapi jangan lupa tugas sebagai seorang istri. Ya, apa tugas seorang istri? Mendampingi suami, mencukupi kebutuhan suami, dan mendengarkan mentaati suami. Gitu. Ini tidak jadi masalah. jadi intinya harus menemukan pasangan yang pas juga ya kali ya, Pak Ya Ustadz gitu. betul Mbak, menikah itu kan dengan orang yang tepat, Betul, bukan di waktu yang cepat. Sebab betul, menikah bukan perlombaan. betul banget. Setuju. Jadi intinya kita harus menemukan seperti cerita tadi, Siti Khadijah dengan Rasulullah adalah mereka saling melengkapi dan saling Betul. apa ya, potensi yang ada pada